kalian masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baik, anak-anak Miss, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke berikutnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Anak-anak Miss, tadi kita sudah mendengarkan lagu yang sepenggal tadi. Sekarang kita berdoa, kita satukan diri kita dengan sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss sekalian, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan doa tobat kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Miss, sekarang kita memasuki materi kita. Kamu lihat dulu buku paket Muna, kamu persiapkan ya. Kamu lihat itu dari bab yang ke-8 ya, kamu lihat buku paket. Baik, kita memasuki subtema yang keempat dengan judul yaitu Sakramen Tobat. Dengan judul Sakramen Tobat. Sakramen Tobat ini dari bab yang ke-8. Kamu lihat buku paketmu, ada itu di bab ke-8 yaitu dengan subtema Sakramen Tobat. Baik, siswa-siswa Miss sekalian, setiap manusia mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Demikian juga orang Katolik, ataupun demikian juga semua orang. Meskipun setelah dibaptis, seorang diangkat menjadi anak-anak Allah dan dihapuskan dari dosa, bukan berarti dia selalu hidup suci. Orang yang telah dibaptis juga dapat jatuh ke dalam dosa. Nah, siswa-siswa Miss, Gereja Katolik menyadari kelemahan kemanusiaan itu
Namun, gereja juga meyakini bahwa Allah adalah Maha Rahim. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam belenggu dosa. Allah selalu menanti manusia yang berdosa kembali kepadanya dan bertobat. Maka dalam gereja ada yang namanya itu sakramen tobat, seperti tadi dengan judul kita yang sakramen tobat. Baik, sakramen tobat ini dapat diterima setelah seseorang dibaptis. Sakramen tobat menjadi tanda dan sarana pemulihan akibat dosa yang kita lakukan. Sakramen tobat mendamaikan kembali hubungan kita dengan Allah dan sesama kita manusia. Sakramen tobat sangat diperlukan karena manusia cenderung untuk berbuat dosa. Manusia membutuhkan pertobatan terus-menerus. Nah, siswa-siswa Miss sekalian, pada bagian ini, pada materi ini, kita akan lebih membahas atau lebih mendalami tentang yang namanya dosa, pertobatan, dan juga maksud dari sakramen tobat. Baik anak-anak Miss, tetapi sebelum kita fokuskan ke materi kita, ada beberapa yang menjadi tujuan atau yang harus dicapai dari materi kita ini. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis akibat dari dosa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti kata tobat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tahap-tahap dalam pertobatan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan maksud dari sakramen tobat. Baik, anak-anak Miss sekalian, kamu sendiri pasti sudah tahu apa itu pengertian dari dosa. Dosa itu dipandang sebagai perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas yang berakibatkan merugikan orang lain dan dirinya sendiri, serta merusak hubungannya dengan Tuhan. Dosa juga sering dikaitkan dengan melawan akal budi, melawan kebenaran, dan melawan hati nurani yang benar. Kita ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari, atau supaya lebih paham kamu, yaitu kita ambil contoh dari sekolah kita sendiri, ya. Baik, siswa-siswa Miss, yang namanya mencontek adalah perbuatan yang tidak benar. Hati nurani yang terasa dengan baik akan mengingatkan kita jika hendak mencontek atau jika hendak melakukan kesalahan. Namun, secara hati nurani itu bisa terkikis oleh keadaan. Misalnya,
siswa atau siswi yang tidak mencontek dikatakan sok alim, sok baik. Dan sebagian besar siswa sudah terbiasa yang namanya mencontek pada saat kita ujian, karena lama-kelamaan mencontek dianggap perbuatan yang biasa. Ya, perbuatan yang biasa. Ini menandakan bahwa suara hati sudah mati. Nah, siswa-siswa Miss semuanya, dosa dapat kita katakan adalah segala penolakan untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tingkat atau besar kecilnya dosa tergantung dari yang pertama, perbuatan yang kita lakukan atau kita hilangkan. Yang kedua, derajat kesadaran, maksud dan kebebasan kita. Yang ketiga, segala situasi dan keterbatasan kita. Jadi, yang ketiga itu harus perlu kamu ketahui ya nak. Yang tadi, yang tiga itu yang Miss tadi sebutkan. Ada itu tiga. Ada itu tiga tingkat atau besar kecilnya, yaitu tentang dosa. Maka siswa-siswa Miss, akibat dari dosa adalah maut. Sehingga kita yang pertama, ya kamu ingat juga ini ya nak, akibat dari dosa adalah maut. Sehingga kita yang pertama dapat kehilangan rahmat Tuhan. Yang kedua, kehilangan tempat di surga. Yang ketiga, memilih untuk masuk dalam penderitaan abadi terpisah dari Tuhan. Dan yang keempat, memilih untuk menolak kasih Tuhan yang abadi. Nah, sekarang kita masuk ke tobat atau sakramen tobat. Sakramen tobat menjadi tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa. Menjadi suatu hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia, manusia dan sesama, serta lingkungannya. Jadi, sakramen tobat disebut juga dengan istilah sakramen rekonsiliasi ya. Miss ulangi lagi. Jadi, sakramen tobat menjadi tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa, menjadi suatu hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia, manusia dan sesama serta lingkungannya. Baik, siswa-siswa Miss, kunci untuk kembali kepada Allah setelah berdosa adalah itulah tadi dengan bertobat. Nah, dalam pertobatan inilah kita semakin mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi kita, yang menginginkan kita memperoleh hidup bahagia. Makna bertobat berarti tidak melakukan perbuatan yang jahat, tidak melakukan perbuatan yang jahat kembali, dan berniat untuk merubahnya dan kembali ke jalan yang benar. Nah, untuk bertobat biasanya seseorang tidak serta-merta begitu saja bertobat, tetapi melalui beberapa tahap atau proses. Jadi ini juga harus kamu ingat ya nak, ada itu beberapa tahap atau proses dalam hal bertobat. Jadi tahapan yang pertama itu adalah mengakui atau menyadari akan kesalahan dosa kita masing-masing. Lalu yang kedua, menyesali segala kesalahan atau menyesali segala dosa-dosa kita. Yang ketiga,
berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan, atau berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir itu yang keempat, menyatakan diri untuk bertobat. Jadi itulah ada tadi 4 tahapan, ya, ada itu 4 tahapan dalam hal untuk bertobat. Nah, siswa-siswa Miss, pertobatan dalam gereja Katolik diwujud nyatakan pula dengan melakukan pengakuan dosa. Jadi ini juga harus kamu ingat ya nak, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan pengakuan dosa. Harus kamu ingat langkah-langkah dalam melakukan pengakuan dosa. Yang pertama, melakukan pemeriksaan batin. Jadi orang yang mengaku dosa diajak untuk mengingat kembali dosa yang telah diperbuat dalam suasana hening dan berdoa. Yang kedua, mempunyai niat untuk bertobat atau menyesali dosa-dosa. Yang ketiga, masuk ruang pengakuan dan mengakui segala dosa-dosanya. Minta pengakuan, minta pengampunan, dan melakukan penitensi sebagai silih atau dosa yang diperbuat. Lalu yang keempat, merubah sikap dan tutur kata yang senantiasa menjadi baik. Itulah ada 4 langkah-langkah dalam melakukan pengakuan dosa. Nah, anak-anak Miss, buah dari sakramen tobat antara lain ya memberikan kedamaian. Jadi buah dari sakramen tobat itu yang pertama memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, dan memberikan kekuatan untuk berjuang mengalahkan kuasa dan dosa. Lalu selain daripada itu dengan sakramen tobat kita juga mendapatkan perdamaian, yaitu kita berdamai dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Dengan sakramen tobat, kekudusan gereja dipulihkan kembali karena pertobatan kita masing-masing. Ya. Jadi di buku paket Muna ada itu ya. Kamu lihat dulu di buku paketmu, yaitu mengenai penghayatan pertobatan berdasarkan kitab suci. Yaitu seperti yang ada di Lukas 15 ayat 11 dan 3-32 ya. Lukas 15 ayat 11 dan sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bahwa di situ dikatakan tentang si bungsu ya. Nanti kamu baca ya ayatnya ya. Itu penting juga samamu supaya kamu pahami. Jadi si bungsu melakukan tindakan meninggalkan bapaknya. Itulah dosa dari si bungsu, yaitu meninggalkan kebersamaannya dengan bapak. Dan juga dia meminta warisan, seolah-olah dia mengharapkan orang tuanya cepat mati. Jadi dosa juga dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan kebersamaan dengan Allah dan umatnya, dan memilih hidup menurut kehendak diri sendiri dalam dunia yang tanpa rahmat Allah. Baik, itulah tentang isi bacaan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang si bungsu itu. Jadi berdasarkan kisah yang dialami oleh si bungsu, jadi makna pertobatan atau makna bertobat dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap yang berani untuk kembali kepada Bapa, kembali pada pangkuan Bapa, kembali ke jalan menuju kepada Bapa. Baiklah anak-anak Miss, sampai di sini materi
kita di hari ini, Miss berharap kamu dapat memahami dan juga kamu dapat mengerti apa yang sudah Miss jelaskan tentang mata pelajaran di hari ini, yaitu dengan judul Sakramen Tobat. Jadi anak-anak Miss perhatikan